Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan secara Tradisional, pada pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang pengeringan. Nah, ada yang tahu nggak pengeringan itu apa? Oke, jadi di sini saya bahas ya. Pengeringan merupakan suatu metode atau cara untuk mengurangi kadar air dari suatu bahan sampai batas perkembangan mikroorganisme itu terhambat sehingga tidak terjadi lagi pembusukan pada ikan maupun pada udang. Di mana prinsip pengeringan itu adalah proses penguapan yang terjadi dengan menggunakan udara maupun matahari dengan bantuan sinar matahari. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pengertian dari pengeringan itu sendiri adalah proses pengambilan atau penurunan kadar air sampai batas tertentu sehingga dapat memperlambat laju kerusakan bahan pangan akibat aktivitas biologis dan kimia sebelum bahan diolah atau digunakan. Jadi itu dari pengertian pengeringan. Kemudian ada juga pengertian dari pengeringan ikan. Jadi tadi pengeringan secara keseluruhan, kemudian kita akan bahas tentang pengeringan ikan. Nah, kalau pengeringan ikan sendiri itu merupakan pemanasan ikan dalam lingkungan yang terkendali untuk membuang sebagian besar air yang terkandung di dalam ikan melalui proses penguapan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa pengeringan pada prinsipnya adalah penguapan dengan bantuan udara maupun sinar matahari. Nah, ada beberapa produk ikan kering yang sudah beredar di pasaran. Contohnya pada pasaran di Kota Tarakan, itu ada biasa kita lihat ada ikan tipis yang memang merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Kota Tarakan sendiri. Nah, produk ini dilakukan dengan cara proses pengeringan yang benar-benar mengurangi kadar air dalam daging ikan sehingga mengawetkan ikan tersebut dengan masa penyimpanan yang cukup lama. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan itu ada suhu, kecepatan aliran udara, dan kelembapan udara. Kemudian ada juga kadar awal air dan tekanan parsial bahan. Nah, itu faktor penghubung dengan sifat bahan yang kering. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi baik itu suhu, kecepatan aliran udara, dan tingginya kalau di Tarakan sendiri itu kan cuaca tidak tentu ya, ada kadang panas, mendung, kadang juga hujan, sehingga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari produk ikan kering yang kita hasilkan. Kemudian, peristiwa yang terjadi selama proses pengeringan ada dua proses di sini. Ada proses perpindahan panas, yaitu proses penguapan air dari dalam bahan atau proses perubahan bentuk cair ke bentuk gas. Kemudian ada juga peristiwa perpindahan massa, di mana proses perpindahan massa uap air dari permukaan bahan ke udara. Jadi ada proses penguapan di sini. Jadi ada pengeringan itu ada dua proses, ada proses pemindahan panas dan ada proses pemindahan massa. Kemudian teknik pengeringan juga itu berbagai macam dilakukan dari berbagai kalangan masyarakat. Ada pengeringan dengan sinar matahari, terus kemudian ada pengering dengan tenaga surya, ada pengering secara mekanis, dan masih banyak lagi dilakukan dengan proses teknik-teknik pengeringan. Kemudian, hal-hal pokok yang membuat pengeringan mekanis ini lebih baik daripada pengeringan alam. Jadi biasanya pada teknik
pada teknik pengeringan, teknik pengeringan mekanik dengan teknik pengeringan di alam itu lebih bagus dan lebih berkualitas adalah teknik pengeringan mekanis. Kenapa? Di situ ada peranan suhu dan kelembapan yang bisa diatur, terus sirkulasi udaranya juga bisa kita atur dengan menggunakan alat. Kemudian alat pengeringnya juga dalam berbentuk kotak, jadi bisa terkontrol, sedangkan pada pengering di alam, baik itu udara, terus lalat, itu tuh bisa masuk dan bisa hinggap di organisme atau ikan yang kita akan keringkan. Kemudian di sini ada keuntungan. Apa sih keuntungan pengering di dalam ruangan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada pengering mekanis dan ada pengering alam. Nah, untuk pengering di dalam ruangan seperti kita menggunakan alat dan lain-lain, itu waktu pengeringannya sangat singkat. Kenapa? Karena ada suhu yang kita mainkan di situ. Kemudian, ada pengeringan dapat dilakukan sepanjang tahun. Dalam artian, kenapa sepanjang tahun? Karena ketika kita sudah dalam pengering dalam ruangan terkontrol, baik itu hujan maupun mendung, itu tidak jadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena ruangan itu terkontrol dan steril. Jadi bisa dilakukan sepanjang tahun selama alat yang kita gunakan masih berproses dengan bagus. Sedangkan ketika kita melakukan pengeringan di alam, banyak sekali kendala dan hambatan yang harus kita jaga. Salah satunya adalah suhu udara ataupun tingginya panas di lingkungan tempat kita mengeringkan ikan. Kenapa? Kadang kan apalagi di Tarakan nih, kadang 2 hari hujan, 2 hari nggak hujan, terus seminggu hujan, terus mendung, sehingga kualitas dan kuantitas dari ikan kering yang kita olah itu menjadi berkurang. Yang tadinya masa pengeringan yang kita lakukan 2 hari karena posisinya cuaca kurang bagus, kita bisa melakukannya sampai 7 hari dan 14 hari gitu. Terus ada juga menghindari kontaminasi oleh lalat dan serangga. Benar, kenapa? Karena ketika kita melakukan pengeringan di alam, otomatis lalat maupun serangga lain pasti akan hinggap ke ikan yang akan kita keringkan. Sedangkan ketika kita menggunakan pengering di alam, pengering ruangan atau secara mekanik, kemungkinan besar ruangan itu terkontrol tanpa ada kontaminasi baik lalat maupun serangga. Gitu ya. Kemudian ada juga pengering dengan sinar inframerah. Nah, ada beberapa kerusakan setelah kita melakukan teknik pengeringan, ada beberapa kerusakan ikan kering yang kita pasti dapat. Salah satunya adalah kerusakan akibat mikroorganisme, misalnya bakteri dan jamur. Jadi ketika suhu udara itu tidak bisa kita kontrol dan ikan yang kita keringkan tidak kering secara bagus, tidak kering secara sempurna, otomatis akan mengakibatkan bakteri dan jamur tumbuh di sekeliling ikan tersebut. Jadi mengakibatkan kualitasnya lagi akan menurun. Kenapa kualitasnya? Karena ketika kita sudah jualan di pasaran, otomatis orang akan melihat dan membandingkan ikan mana yang tidak terkena bakteri dan jamur, serta ikan mana yang sudah terkena bakteri dan jamur. Gitu ya. Terus yang kedua, ada kerusakan yang ditimbulkan oleh enzim, baik enzim yang berasal dari ikan sendiri maupun dari bakteri itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada kerusakan fisik. Misalnya, ikan menjadi terlalu kering dan keras. Dalam artian, ketika ikan kering yang kita hasilkan tadi sudah lama masa penyimpanannya, maka kemungkinan besar ikan kering itu akan keras, sehingga untuk diolah pun akan lebih susah. Apalagi ketika kita simpan di dalam kulkas dengan jangka waktu yang cukup lama, yang tadinya kita berpikiran bahwa ikan kering yang kita masukkan di kulkas akan lama awetnya, padahal
setelah disimpan, dan itu pengalaman saya, setelah disimpan beberapa lama di dalam kulkas, maka akan mengakibatkan kekerasan di dalam tubuhnya. Jadi tekstur ikannya tadi itu yang tadinya gurih, terus yang tadinya masih lembut ketika kita mengolah atau mencucinya, dengan masa simpan di dalam kulkas akan mengakibatkan semakin keras daging yang akan dihasilkan gitu. Terus yang kedua, ada bau tengik. Kenapa bau tengik? Karena ketika ikan kering yang kita olah tersebut tidak kering sempurna, maka akan mengakibatkan ketengikan gitu, karena adanya enzim dan bakteri yang ada di tubuh ikan tersebut. Kemudian yang kelima, ada kerusakan-kerusakan lain karena kecerobohan pekerja. Salah satunya adalah biasanya kalau ikan yang bagus itu, baik itu dari sisi dalemannya itu harus dibersihkan dengan bagus, tetapi dengan kecerobohan pekerja, maka yang tadinya ikan keringnya bersih, yang tadinya ikan keringnya enak dipandang, karena kecerobohan dari pekerja tersebut mengakibatkan mungkin ikan yang dihasilkan itu bau, terus ikan yang dihasilkan itu kurang bersih dari segi pencuciannya, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik nutrisi setelah kita melakukan metode pengeringan. Nah, di sini saya ambil ikan nila itu pada penelitian Cukwu 2009. Nah, pada ikan nila sendiri, bahwa protein dari ikan nila setelah dikeringkan itu mencapai 23,0% dengan suhu pengering 70 sampai 85 derajat Celcius dalam ruangan terkontrol. Jadi protein ikannya malah akan semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Karena kan pada prinsipnya pengeringan ikan merupakan pengawetan yang dilakukan untuk mengurangi kadar air di dalam ikan. Sehingga ketika kadar air itu menurun, otomatis protein yang ada dalam ikan merupakan protein kering, sehingga akan meningkat gitu. Beda hal ketika kita masih melakukan pengujian pada pengujian protein ikan nila pada ikan basah gitu ya. Terus ada juga pada karakteristik kimia atau pengujian protein pada ikan leleh setelah dikeringkan, itu menghasilkan protein sebesar 17,50%. Hasil ini lumayan tinggi ya, apalagi di sini ada dried yang sudah dikeringkan, itu tuh mencapai 42,88%. Jadi memang kualitas dan kuantitas dari protein ikan setelah dikeringkan itu akan semakin meningkat karena akan mengurangi kadar air di dalam ikan tersebut. Nah, ini juga karakteristik biokimia dan mikrobiologi ikan segar selama penyimpanan, serta di sini ada aspek pasar. Jadi permintaan, jangan salah bahwa ikan asin itu semakin tahun semakin diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena ikan asin merupakan ikan yang bisa disimpan secara lama. Terus dari segi ekonominya, baik itu dari masyarakat ekonomi di bawah sampai tengah dan sampai cukup, masyarakat yang ekonominya cukup itu pasti menyukai yang namanya ikan asin. Apalagi nih rata-rata mahasiswa, ujung-ujungnya di akhir bulan pasti carinya ikan asin. Sehingga apa? Pasar dari ikan kering atau ikan asin ini, ya ikan kering lah, karena ikan asin dan ikan kering itu berbeda, sangat berbeda proses pengerjaannya, tetapi pada prinsipnya mengurangi kandungan air di dalam ikan dan untuk proses lama penyimpanan. Nah, permintaan dari tiap tahunnya, permintaan dari ikan kering ini tiap tahunnya semakin meningkat. Contohnya pada permintaan ikan kering Indramayu itu semakin meningkat. Ini jurnal tahun 2013. Ini menurut Solihin tahun 2013. Jadi dari tahun 2013 ini peningkatannya sudah lumayan nih.
satu harinya sampai 200 kilo. Apalagi sekarang semakin banyak jumlah penduduk, otomatis permintaan ikan kering akan semakin meningkat juga gitu. Kemudian ini menurut Zainuddin tahun 2013 juga bahwa ikan kering malah ini di Kalimantan Selatan, ikan kering kesejahterakan warga Karosel. Kenapa ikan kering dapat mensejahterakan warga? Karena ikan kering proses yang dilakukan itu sangat-sangat tradisional sekali. Jadi tidak membutuhkan biaya yang lebih, sehingga masyarakat nelayan itu bisa mengambil keuntungan selain dari menjual ikan basah, mereka juga bisa menjual ikan kering. Jadi ada dua cara untuk mensejahterakan masyarakat nelayan dengan metode-metode yang sangat sederhana tanpa memerlukan biaya yang sangat besar. Oke, cukup sekian untuk materi saya hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.